Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini bagian ta'mir atau bagian dakwah meminta agar pembahasan kajian ba'da zuhur terkait dengan saum atau siam Ramadan sebagai tanda bahwa kita merindukan dan bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini termasuk persiapan kita sebagaimana yang sering para ulama sampaikan bahwa persiapan dimasuk bulan Ramadan ini ya dari jauh-jauh hari. Bahkan sekarang kita berada di bulan Rajab yang disebut dengan Syahrun Lizzar'i, bulan untuk menanam, bulan untuk membiasakan amal solih. Kemudian nanti masuk di bulan Sya'ban sebagai Syahrun Lisaqyiz Zar'i, bulan untuk menyiram tanaman kita. Kemudian nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita sudah siap untuk memanen, artinya melaksanakan ibadah penuh kekhusyuan kepada Allah dan menikmatinya, ya, bukan merasa lelah dengan bulan Ramadan. Baik, bab ke-217, qala al-mu'allif rahimahullah, babu wujubi saumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab kewajiban saum Ramadan, keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengan saum. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka bab dengan ayat Al-Quran kalau memang ada ayat yang berkaitan dengan judul babnya. Seperti dalam bab ini beliau membukanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qalihi ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyertakan ayat ini sebagai dalil diwajibkannya saum Ramadan, ya. Ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait marahil tasyri' siam Ramadan, ya. Tahapan legislasi penetapan kewajiban puasa Ramadan atau pensyariatan bulan Ramadan. Yaitu perkataan Mu'adz ibn Jabal yang mengatakan uhila as-siyamu salasatu ahwal. Kewajiban puasa itu melalui tiga tahapan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadil Ma'ad terkait marahil tersebut. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu atau mewajibkan sesuatu, ya, sering memperhatikan tadarruj, ya, mura'at tadarruj fil ahkam, memperhatikan tahapan-tahapan dalam menetapkan sebuah hukum itu untuk kemaslahatan,
ya, kemaslahatan kita umat manusia, khususnya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan saja ketika Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk mengkonsumsi khamr, minuman keras, di mana minuman keras itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan kesukaan orang-orang Arab, tidak langsung diharamkan melalui sampai 4 tahapan, ya. Begitupun ketika Allah mewajibkan sesuatu, di antaranya seperti saum, ya, tidak langsung saklek bahwa besok kita puasa semuanya, ya. Karena Allah sangat paham sekali, ya, begitulah hukum Allah, ya. Undang-undang yang dibuat oleh Allah itu sangat menjaga sisi maslahat. Ya, puasa itu sesuatu yang sulit, apalagi yang belum terbiasa. Ya. Makanya kan para ulama membiasakan sebelum masuk Ramadan itu untuk apa? Terbiasa berpuasa, sehingga ketika masuk di bulan puasa sudah enak. Nah, jangan dibalik logikanya. Ada juga yang mengatakan, saya mah males puasa lah di bulan Syaban, Rajab itu, biar kangen sama Ramadan, gitu kan. Kalau sudah puasa dari jauh hari kan bosan gitu. Betul gak begitu? Nah, itu terbalik. Kalau sesuatu beban tugas itu harus dibiasakan. Kalau yang namanya nikmat, ya, kenikmatan, ya, makan, minum, dapat hadiah itu harus jarang, ya kan? Makanya kita itu memberikan hadiah sebulan sekali saja. Karena kalau setiap hari apa? Bosan. Ya. Yang nikmat-nikmat seperti makan ayam, enak gak makan ayam? Enak, tapi kalau setiap hari enak. Setiap hari jadi bosen, pengennya ada asin, kan gitu. Beda, kalau beban itu harus dibiasakan, kalau suatu nikmat memang harus ada jarak perantara. Dan Ramadan ini adalah tugas dan beban, harus dibiasakan. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-marhalah ula, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini, ijabuhu biwasfil takhir. Jadi diwajibkan, ya, yang sifatnya boleh memilih. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang bisa berpuasa tapi tidak melakukan puasa, maka bisa diganti dengan apa? Fidyah, itu memberikan makan satu orang miskin per harinya. Itu awalnya begitu, yang besok saya mau puasa, besok saya gak mau puasa, mau ngasih makan aja sama tetangga, kan, 1 porsi. Ya, kemudian marhalah kedua, ya, ijabuh, diwajibkannya, walakin kana as-shaimu idza nama, ya, walam yat'am, ya, walam yat'am yahrum alaihi at-ta'am wasyarab ila lailah al-muqbilah. Ya, jadi yang tahapan kedua diwajibkan. Tetapi, ya, apabila seseorang, jadi zaman sahabat pernah terjadi, ya, masuk di maghrib, kemudian belum sempat makan, belum sempat apa? Minum, keburu tidur, seperti yang dialami oleh Qais ibn Surmah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika datang ke istrinya, nanya, punya makanan gak buat buka? Gak punya. Kata istrinya, saya mau cari dulu makanan. Ya, pas cari dapat, mungkin ada dapat bakso, cilok, misro. Ya. Kalau sekarang, kalau zaman itu mungkin kurma. Pas dibawa suaminya sudah apa? Sudah tidur. Khaibah, kata istrinya. Aduh, kamu celaka. Belum makan sudah tidur, maka harus puasa tuh sampai maghrib besok. Akhirnya di siang harinya dia terpingsan. Kemudian sampai kabar tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat apa? Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan juga firman Allah, waqulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi tahapan yang kedua itu begitu, ya, wajib semuanya, gak boleh membayar fidyah. Tapi bedanya ketika di maghrib ketiduran, ya, belum makan, dia gak boleh apa? Makan. Kemudian
tahapan ketiga baru ya, hiyal halah allati nahnu alainal an, yaitu kondisi yang kita rasakan sekarang ya. Wajib, tidak ada fidyah, dan juga boleh makan dan minum. Yang penting sudah masuk waktu maghrib dan belum datang fajar shadiq. Nah, ini adalah tahapan atau marahil tashri' siyam syahri Ramadan. Kemudian hadis yang pertama dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana kebiasaan para ulama hadis ya, ketika menyusun hadis, ketika berbicara tentang kewajiban maka dikedepankan hadis-hadis yang memotivasi kita agar kita semangat untuk melaksanakannya, yaitu dengan hadis-hadis tentang fadilahnya. Begitupun ketika menceritakan tentang suatu amalan kemaksiatan, maka akan memulai hadis tentang ancaman apabila orang melakukan apa? Maksiat tersebut. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi yang seperti kita ketahui ya. Ketika ada hadis ya Rasulullah mengatakan qala ataupun ar-rawi mengatakan qala Allah taala, maka itu adalah hadis qudsi. Yang hadis qudsi itu makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya Al-Qur'an. Tapi bedanya kalau Al-Qur'an dia adalah mukjizat, artinya dijadikan tantangan bagi orang-orang kufar untuk mendatangkan yang semisalnya. Kemudian Al-Quran juga bernilai ibadah ketika dibacanya. Sementara hadis qudsi tidak. Kemudian apa lagi perbedaannya? Hadis kalau Al-Quran pasti mutawatir sahih. Kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Begitu ya. Di sini katakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah mengatakan ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam untuknya ya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Ini dikatakan oleh para ulama bahwa bukan berarti puasa ibadah selain saum itu tidak diperuntukkan untuk Allah ya. Di sini kan katanya ibadah yang lain ya tidak diakui, bukan seperti itu. Tapi ini menunjukkan kekhususan saum ya, kekhususan saum dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Misalkan saja as-siyam itu adalah puasa, ataupun puasa itu adalah ibadah sirri, ibadah yang sulit untuk diketahui oleh orang lain. Misalkan di sini nih, kan sekarang hari apa nih? Hari Senin. Saya gak bisa membedakan mana yang saum, Ustaz Prama yang saum, apa Ustaz Yusuf yang saum, kan saya gak tahu, ya gak? Berbeda dengan sholat. Kalau sholat apa? Nampak, kelihatan. Maka sholat itu dijadikan barometer kredibilitas seseorang dalam persaksian, ataupun dijadikan alamatul adalah ketika dia dijadikan persaksian dalam jual beli, di dalam pernikahan. Salah satunya adalah orang yang melakukan apa? Sholat dengan berjamaah, begitu kan? Ya. Kemudian ibadah apa lagi? Haji benar-benar jelas. Pulang haji, pecinya berubah jadi apa? Putih seperti Ustaz Rudi itu, seperti Ustaz Ujang. Dan di depannya ada Al-Hajj Saudi. Mana haji ini? Berbeda. Tapi saum benar-benar gak ada yang tahu. Maka apa? Minim untuk apa? Timbul sifat ria. Nah, itu dikhususkan saum itu. Yang kemudian saum itu meninggalkan makan dan minum. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah gak butuh makan dan butuh minum. Artinya ketika seorang hamba, ini disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, ya, jadi puasa mendekatkan diri dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya lebih baik. Kemudian penjelasan yang lain bahwa tidak ada di zaman Rasulullah, di zaman sebelum Rasulullah, bahkan sampai sekarang
ibadah yang diberikan kepada selain Allah berupa puasa. Ya, biasanya sujud, mendermakan harta ke berhala kan biasa, tapi tidak ada orang yang mengkhususkan puasa misalkan untuk Nyi Roro Kidul, puasa untuk siapa? Gak ada. Puasa itu benar-benar apa? Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan illa siyam. Puasa itu aku yang membalasnya. Ini menunjukkan betapa keutamaan siam itu sangatlah tinggi. Sehingga ada di antara para ulama di kalangan sebagian Syafi'iyah dan juga sebagian Malikiyah mengatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang terbaik sampai kalaupun harus dibandingkan dengan sholat. Walaupun harus dibandingkan dengan sholat. Tapi tentu ini menyelisihi pendapat jumhur ulama bahwa sholat itu lebih afdal daripada apa? Daripada saum. Ya, logikanya begini, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling apa? Yang paling dekat, yang paling utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti di sahabat yang lain tidak ada keutamaannya. Misalkan saja Hudzaifah ibn Yaman disebut sahibus sir, sebagai intelnya Rasulullah misalkan. Kemudian siapa lagi? Sahabat-sahabat yang lain, Abdullah ibn Mas'ud yang lain memiliki keutamaan yang disebutkan. Tetapi ya, keutamaan pada sahabat individual itu tidak mengalahkan apa? Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq secara keseluruhan. Begitupun ibadah. Ketika saum memiliki keutamaan, bukan berarti saum itu lebih baik daripada sholat secara keseluruhan. Baik. Wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai, penghalang. Di dalam bahasa Arab itu kata yang tersusun dari jim dan nun biasanya maknanya sesuatu yang tertutup atau menutupi. Ya, jim dan nun seperti janin. Janin itu apa? Anak yang dalam rahim gak kelihatan. Kemudian apa? Jin, ya. Jin gak kelihatan kecuali yang jin yang bungkelekan, ya. Apalagi majnun, orang yang gila karena tertutup akalnya. Jannah, bustan, kebun disebut jannah, surga disebut jannah. Kenapa? Karena tertutup dengan apa? Pepohonan sehingga apa? Tanahnya dasarnya tidak nampak. Nah, saum itu junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari sentuhan api neraka ataupun perisai dari perbuatan yang akan apa? Mengantarkan seseorang masuk neraka. Karena puasa itu kan menahan makan, menahan minum sehingga dia lemes. Arek ngarampok, lulus. Mau berzina juga letoy. Nah, artinya secara tidak langsung puasa itu walaupun bisa menekan syahwat. Nah, sama dengan apa? Ketika seorang menjauhi syahwat, maka dia telah menjauhi api neraka. Karena Rasulullah mengatakan an-nar huffat, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Dan ketika syahwatnya lemah, maka seorang insya Allah dijauhkan dari api neraka. Ini hadisnya belum selesai, tapi waktunya habis. Kira-kira sudah sampai di sini. Yang jelas keutamaan saum sangatlah besar. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan ibadah ini, baik di bulan Sya'ban ataupun di bulan Ramadan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.